apakah benar saudara Ahmad Jayadi menyatakan Ahmad Jayadi keturunan ke-19 dari Sayyidina Ali? Mohon dijawab. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kesempatan siang hari ini kami akan menyelenggarakan siaran secara langsung dari ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sungai Utara dalam rangka dengar pendapat atau hearing Yayasan Majelis Ta'lim Darul Falah dengan difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nusa Utara bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nusa Utara. Sampai saat ini saudara pendengar, saudara pemirsa, kita masih menunggu saat dilangsungkan acara dengar pendapat pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai siaran ini atau mendengarkan secara langsung dengar pendapat Majelis Ulama Indonesia dengan Yayasan Darul Falah, baiklah saudara, kita lihat sementara kesiapan atau kesibukan di ruang Dewan Perwakilan Rakyat, kesibukan di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nusa Utara. Kabupaten Nusa Utara, seperti yang kami kemukakan tadi, sudah mulai tampak persiapan dan beberapa undangan sudah mulai memasuki ruang sidang ini. Seperti yang kita lihat, beberapa unsur musbida daerah Nusa Utara sudah menempati tempat duduk yang telah disediakan. Terlihat dari Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian Kapolres Nusa Utara, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, dan yang mewakili Komandan Kodim 1001 Nusa Utara. Di sebelah kiri kami, para pemirsa, juga tampak beberapa anggota Majelis Ulama Indonesia yang baru beberapa hari atau tepatnya hari Selasa kemarin dilantik oleh
Bupati Hulu Sungai Utara atau diresmikan kepengurusan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nampaknya sudah mulai melengkapi tempat duduk yang telah disediakan. Sementara saudara pemirsa, kita masih menunggu kehadiran dari Bupati Hulu Sungai Utara dan juga dari Yayasan Darul Falah yang akan melaksanakan dengar pendapat atau hearing bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mana? Ada dulu, nanti ya. Sepintas kita lihat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Utara yang pada hari ini akan menjadi moderator dalam kegiatan dengar pendapat dengan Majelis Taklim Darul Falah, dan juga nantinya moderator akan didampingi oleh beberapa unsur musbidah yang nampak sudah mulai hadir. Memang pemirsa mungkin terlihat masih banyaknya kursi-kursi yang kosong, tapi sebetulnya para undangan sebenarnya masih banyak berada di luar ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Utara ini. Kemungkinan masih menunggu kedatangan dari Ketua Yayasan Majelis Taklim Darul Falah.
beberapa waktu lalu, Majelis Ulama juga pernah mengadakan dengar pendapat dengan Majelis Ta'lim Darul Falah di Mes Negara Dipa beberapa waktu lalu. Namun sejauh ini belum menambahkan hasil yang memuaskan, baik dari kedua belah pihak atau dari Majelis Taklim sendiri, dan juga masih menjadi pertanyaan dari masyarakat Lusung Utara sejauh mana akhir dari hasil dengar pendapat yang dilaksanakan pada kegiatan dengar pendapat yang pertama di Mes Negara Dipa beberapa waktu lalu. Untuk itu, pemerintah daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Lusung Utara bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lusung Utara kembali menyelenggarakan dengar pendapat dengan Majelis Taklim Darul Falah, dan kegiatan ini sengaja disiarkan secara langsung melalui Amuntaya Televisi agar pemirsa dapat mengikuti kegiatan dengar pendapat tersebut, dan juga mungkin diharapkan kejelasan dari akhir yang bisa dicapai dalam kegiatan ini bisa langsung didengarkan oleh masyarakat luas. Baik saudara pemirsa, kita masih menunggu jalannya dengar pendapat Majelis Taklim Darul Falah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lusung Utara bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sementara terlihat masih berbincang-bincang dengan kepala bagian Linmas, dan juga di sebelah beliau adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lusung Utara. Saudara pemirsa, Bupati Lusung Utara berjabat tangan dengan anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lusung Utara seperti Bapak Haji Ramli Anang, dan juga tokoh-tokoh ulama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia yang baru saja diresmikan kepengurusannya hari Selasa kemarin di Aula Negara Dipa. Ya, saudara pendengar, kita masih menunggu, saudara pemirsa maksud kami, kita masih menunggu kedatangan kelompok Yayasan Majelis Taklim Darul Falah yang akan melaksanakan hearing dengan Majelis Ulama Kabupaten Lusung Utara sesuai dengan pengajian atau ajaran yang mereka laksanakan di Kabupaten Lusung Utara ini.
Bupati Luska Utara sudah menempati tempat duduk selaku anggota dari moderator pada kegiatan dengar pendapat dengan Majelis Taklim Darul Falah pada hari ini, hari Rabu 12 Januari 2005. Pemirsa, kita masih menunggu kehadiran dari kelompok Majelis Taklim Darul Falah yang diperkirakan mungkin beberapa saat lagi akan juga memasuki ruang induk atau masuk kami ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luska Utara sebagai tempat di mana diselenggarakannya hearing atau dengar pendapat antara Yayasan Majelis Taklim Darul Falah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luska Utara dan Majelis Ulama Indonesia. Di layar monitor juga terlihat, saudara pemirsa, hampir seluruh dari anggota Majelis Ulama Indonesia sudah menempatkan diri, dan mungkin juga Anda sebentar lagi akan melihat di mana kursi-kursi undangan bagi kepala dinas instansi sudah mulai terisi, dan sementara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum terpenuhi secara keseluruhan. Namun seperti yang kami kemukakan tadi bahwa sebagian dari undangan sudah hadir, namun belum seluruhnya memasuki ruang sidang ini. Nampak beberapa anggota Yayasan Majelis Taklim Darul Falah sudah memasuki ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan sebagian sudah menempati tempat duduk yang telah disediakan. Demikian halnya dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luska Utara sudah hampir keseluruhan menempati posisi mereka masing-masing. Kalau boleh kami katakan hampir 90% sudah hadir dalam ruang sidang ini.
monitor, saudara pemirsa, mungkin secara sepintas kita bisa menyaksikan Bupati Lusung Utara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lusung Utara tengah berbincang-bincang sambil mungkin menunggu kehadiran dari Ketua Kelompok Yayasan Majelis Ta'lim Darul Falah yang hingga saat ini belum hadir. Ya, pemirsa, Yayasan Majelis Ta'lim Darul Falah yang akan melaksanakan dengar pendapat atau hearing bersama dengan DPRD Kabupaten Lusung Utara serta Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lusung Utara. Kepala Departemen Agama Kabupaten Lusung Utara Dr. Andes Haji Patli Mansur. Baik, saudara pendengar, saudara pemirsa, Ketua Kelompok Yayasan Majelis Ta'lim Darul Falah telah memasuki ruang sidang dan segera akan kita ikuti dengar pendapat ini secara langsung melalui Amantai Televisi. Ya, saudara pemirsa, seperti yang kita lihat di layar monitor, adalah Ketua Majelis Ta'lim Yayasan Darul Falah bersama pendampingnya yang akan melaksanakan dengar pendapat pada siang hari ini.
Dan sudah pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara Abdul Wahid HK MSI sudah menempati posisi berdampingan dengan Bupati Sulawesi Utara serta Wakil Ketua Pengadilan dan para unsur musbida serta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nampaknya saudara pemirsa, acara yang akan segera kita mulai. Selanjutnya kami akan langsung mengikuti kegiatan ini dari gedung ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara. Seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat mengikuti siaran langsung yang diselenggarakan oleh Amunta Televisi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Saudara Bupati Hulu Utara, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai, Kepala Kepolisian Resort Hulu Utara, Bapak Kasdim 1001 Amuntai, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, yang terhormat dan kita muliakan para alim ulama dari Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan, dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Utara, bapak-bapak dari pengurus Yayasan Darul Falah,
Yang terhormat saudara-saudara anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, para pejabat pimpinan dinas instansi terkait, guru-guru agama, hadirin sekalian yang kami hormati. Marilah kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini perlu kami tegaskan bahwa rapat hari ini adalah lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan, baik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun kegiatan-kegiatan lain yang telah dilaksanakan selama ini. Kemudian pertemuan ini juga melibatkan beberapa pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan, baik kepada pihak Yayasan Darul Falah sendiri maupun dengan pihak Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena itu kami mengundang bapak-bapak atau mualim dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada pihak-pihak lain yang kami anggap mudah-mudahan bisa memperlancar pertemuan kita hari ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa pertemuan ini sebagaimana tadi dijelaskan dan disepakati adalah bagian dari rentetan pertemuan-pertemuan sebelumnya, dengan harapan ini bisa menyelesaikan hal-hal yang kurang pada waktu-waktu sebelumnya. Kemudian pada pertemuan ini hadir dari Darul Falah yang mungkin menjadi topik permasalahan kita adalah Bapak Haji Said Ahmad Al-Hadrami. Ini mohon nanti kalau sebelum kita menginjak materi berikutnya, mohon nanti kesediaan Pak Said Ahmad untuk menjelaskan tentang nama-nama ini. Karena berdasarkan data yang masuk ke DPRD bahwa kebetulan Pak namanya berbeda-beda. Pertama ada Said Ahmad Al-Hadrami, kemudian ada Said Ahmad Al-Bahashami, kemudian ada Said Ahmad Al-Badrawi, kemudian ada lagi Haji Ahmad Jayadi. Nah, kemudian berkaitan dengan identitas ini supaya memperlancar pertemuan kita selanjutnya, kami memohonkan kesediaan kepada Pak Said Ahmad untuk menjelaskan identitas nama apa yang kita pakai pada pertemuan hari ini, supaya kami selaku pimpinan tidak keliru menyebutkan nama-nama ini. Untuk sementara kami persilahkan kepada Said Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih kepada Ketua DPRD tingkat 2 Sumatera. Yang terhormat Bapak Pejabat Pemerintah, yang mulia para alim ulama dan guru-guru agama, para bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Sebetulnya nama saya cuma Sayyid Ahmad. Saya belum pernah menambah Al-Hadrami, Al-Badrawi dan sebagainya. Tidak pernah. Nama cuma saya Ahmad. Sewaktu saya mendaftar militer, saya tambah Jayadi. Sudah saya tahu nama dari orang tua saya hanya Ahmad, Syekh Ahmad. Jadi sewaktu saya mendaftar militer, jadi nang ujungnya Al-Badrawi, Al-Hadrami itu belum pernah terlintas dari mulut saya. Di surat kabar bermacam-macam nama saya tidak pernah mengeluarkan demikian, agar para bapak dan saudara mengetahui. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian perlu juga kami jelaskan di sini bahwa berdasarkan pertemuan yang dilaksanakan di MES Negara Dipa tanggal 25 November tahun 2004, Bapak Sayyid Ahmad menyebutkan bahwa beliau adalah keturunan 19 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mohon ini dijelaskan lagi Pak, supaya nanti kita bisa melanjutkan. Kami persilahkan. Terima kasih. Orang tua saya menceritakan berdasarkan silsilah. Jadi saya berani tuh kita fotokopi. Orang tua saya menyampaikan kepada saya, mengasih nama saya berdasarkan ini. Jadi saya bukan mengarang. Kemudian masalah nasab dan silsilah ini masalah pribadi, bukan masalah dialog. Agar saudara ketahui, kalau ini lebih lanjut silakan datang ke tempat saya. 2. Silsilah. 1. Berdasarkan ini saya cuma fotokopinya Bapak. Jadi bukan saya mengarang. Terima kasih. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Bapak Sayyid Ahmad bahwa nama beliau yang asli adalah Sayyid Ahmad, dan sewaktu mendaftar di TNI atau di ABRI zaman dulu itu ditambah nama Jayadi, jadi Sayyid Ahmad Jayadi. Benar Pak ya? Sayyid Ahmad Jayadi.
Kemudian berkaitan dengan silsilah yang tadi disampaikan, bahwa beliau berdasarkan cerita orang tua beliau dan berdasarkan silsilah yang tadi ditunjukkan, bahwa beliau benar keturunan 19 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Benar Pak ya? Ya. Terima kasih. Untuk identitas ini kami supaya tidak keliru memperlakukan, maka kami minta keterangan. Di sini ada hadir Bapak Kasdi. Mohon Pak minta tambahan penjelasan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Ketua DPR, yang terhormat Bapak Kapolres, yang terhormat pula Bapak Kajari, Bapak Wakil dari Pengadilan, dan yang saya hormati Bapak para ahli ulama, Bapak-bapak dari Yayasan dari Kepala, dan seluruh hadirin yang ada di ruangan yang saya hormati. Saya akan bacakan sekilas biodata yang saya dapat dari staf Intel Kodim 1001 Anggota yang telah berkoordinasi dengan instansi terkait sewaktu atas nama Bapak Sayyid Ahmad Al-Hadrami bekerja atau selaku masih TNI di batalion, kemudian di Kodim, dan juga sekaligus koordinasi pada saat yang bersangkutan masih berada di Korem. Jadi data ini kami peroleh dari staf Intel, koordinasi dari tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Saya bacakan biodatanya. Nama Haji Ahmad Jayadi, pekerjaan pensiunan TNI Angkatan Darat, alamat Desa Agung, Kecamatan Girayan, Kabupaten HST. Nama ayah Haji Bustani, almarhum. Nama ibu Samsiah, almarhum. Data-data yang lain: 1. Ahmad Jayadi adalah mantan anggota TNI Angkatan Darat pada tahun 1978. Saya informasikan sekalian sebelum saya lanjutkan, beliau ini satu rating dengan anggota saya yang namanya Mayor Sersan Mayor Jenderal. Kemudian juga ada beberapa kawannya yang sudah kenal Sersan. Jadi nanti bisa ditanyakan kepada kawan satu komplek atau mungkin kawan-kawan yang lebih dekat. Saya ulangi, pada tahun 1978 mengikuti pendidikan secara hamil, kemudian ditempatkan di Batalion Yonif 623 BWU. Karena Ahmad Jayadi mempunyai penyakit epilepsi atau ayan, akhirnya dipindahkan ke Kodim 1002 Barabe. 2. Saat bertugas di Kodim 1002 Barabe sekitar tahun 1985, Ahmad Jayadi menunaikan ibadah haji. Dikarenakan selama bertugas di Kodim 1002 Barabe jarang masuk kantor, Ahmad Jayadi dipindahkan lagi ke
ke Korem 101 Antasari. Kemudian yang bersangkutan mengakhiri tugas kedinasan sebagai seorang prajurit pensiun dini dikarenakan sakit yang diderita. 3. Ahmad Jayadi mempunyai 3 saudara adalah 1. Raudah, ulangi, Raudah almarhum. 2. Tiga Rohani. 4. Sejak Ahmad Jayadi pensiun dari dinas kemiliteran, yang bersangkutan bekerja sehari-hari sebagai penjual buku agama. 5. Ahmad Jayadi pernah juga terlibat sindikat kriminal. 6. Orang tua dari Ahmad Jayadi dalam kurung H. Bustani semasa hidupnya bekerja sebagai sopir, dan hingga saat ini semua keluarga dari saudara Ahmad Jayadi sudah tidak mengakui lagi sebagai keluarga dikarenakan perbuatan Ahmad Jayadi selama ini, dan dari pihak keluarga menyatakan bahwa Ahmad Jayadi tidak ada keturunan Habib yang saat ini mengaku Habib. 7. Untuk pelajaran agama yang dibawakan oleh Ahmad Jayadi sudah dilarang mengadakan pembacaan di wilayah Kabupaten HST Barabe. Amunte, Januari 25, perwira seksi operasi. Jadi sekali lagi, ini biodata yang didapat karena kebetulan yang bersangkutan kenal dekat satu meeting banyak temannya yang ada di Kodim 1001 Amunte. Itu saja Bapak Ketua yang dapat kami bacakan. Terima kasih. Atur kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kasdim yang menyampaikan biodata berkaitan dengan status Pak Said Ahmad sebagai mantan anggota TNI. Kemudian kami tawarkan apakah 2 orang anggota perwira TNI yang tadi disebutkan Bapak Kasdim ingin menambahkan dari data yang ada atau cukup dari data yang ada? Cukup, Pak ya. Terima kasih. Kemudian karena Pak Said Ahmad tadi menyebutkan berdasarkan silsilah ini adalah keturunan 19 dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, maka untuk memperjelas ini kami memintakan keterangan dari kelompok habaib yang kami minta hadir pada pertemuan hari ini. Mungkin diperlukan pengeras suara untuk ini. Mohon. Sebentar Pak, saya minta waktu sebentar. Kami kira nanti Pak setelah ini disampaikan kami akan beri waktu ke Pak Said. Tolong dipinjami mic-nya karena maaf Pak Habaib, sebelum menyampaikan tolong sampaikan sedikit identitas Bapak. Terima kasih. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Hulu Sungai Utara, dan yang kami hormati juga para pejabat-pejabat
begitu juga para alim ulama, dan khusus kepada Yayasan Darul Falah yang ulun kira-kira pimpinannya adalah Ahmad Jayadi yang kami hormati. Begitu juga saudara-saudara yang lainnya. Terima kasih atas waktu dan tempat diberikan kepada kami untuk mengadakan tukar pendapat masalah silsilah. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri ulun dahulu, bahwa ngaran ulun kebetulan sama dengan saudara kita Ahmad Jayadi, tapi ulun Jayadinya kadada. Jadi ngaran ulun Ahmad bin Ali Al-Idrus pamnya. Dan mengenai silsilah habaib, ulun kebetulan yang membidangi masalah silsilah habaib, yaitu untuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan saya yakin pertemuan hari ini tujuan akhirnya adalah untuk keselamatan kita sabarataan. Tujuan akhir, yakin sekali. Nah, berkenaan dengan ini mohon maaf saudara kita Ahmad Jayadi, kalau saudara betul-betul habaib, maka disinilah kesempatan saudara untuk menyatakan, menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Sampaikan dengan sesungguhnya. Bukan ini masalah pribadi, ini karena sudah diketengahkan oleh orang umum. Sampaikan kalau saudara betul-betul. Nah, pertama-tama dulu khusus kepada kepada anggota-anggota Yayasan Darul Falah, juga mohon maaf saya berbicara kepada saudara kita Ahmad Jayadi. Dan belum yakin semua anggota Darul Falah yakin mereka cinta kepada Juriat Rasul. Mungkin salah satu pegangan mereka, kalau di dalam kitab itu ada kalimat Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i, wahai ahli bait Rasulillah, hubbukum cinta lawan pian sabaratan tardun minallah bil Quran. Ini kalimat yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Mungkin itu salah satu pegangan kenapa anggota Darul Falah cinta kepada Juriat Rasul. Karena barangkali kita sebaratan, barangkali kita ini mazhab kita Imam Syafi'i, barangkali. Dan masalah cinta kepada Juriat banyak benar hadis-hadisnya. Mungkin itu salah satu. Jadi ulun yakin anggota-anggota Darul Falah cinta kepada Juriat Rasulullah. Nah, berkenaan kepada saudara Ahmad Jayadi, dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ahmad Jayadi. Jadi sekali lagi, inilah saatnya saudara untuk memberitahukan kepada orang kalau saudara betul-betul Juriat Rasulullah. Pertanyaan pertama, apakah benar saudara Ahmad Jayadi menyatakan Ahmad Jayadi keturunan ke-19 dari Sayyidina Ali? Mohon dijawab. Maaf Pak Habaib, ini saya persilahkan kepada Pak Said Ahmad untuk menjawab satu pertanyaan ini dulu Pak ya, jangan yang lain. Bagaimana? Apa perlu dijawab? Apa pertanyaan saya dulu dijawab? Nah, jadi pertanyaan Bapak itu akan dijawab oleh Pak Said Ahmad. Cuma satu pertanyaan itu. Jadi Pak Said Ahmad jangan menjawab yang lain dulu. Nanti yang lain-lain akan kami baca. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.